Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan pisang. Jadi kalau punya pisang matang jangan hanya digoreng, kita bikin kue yang enak banget. Cara membuatnya sangat gampang. Untuk mengetahui cara bikinnya tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pisang matang. Ini saya pakai pisang raja, kalian juga boleh menggunakan jenis pisang lainnya. Untuk hasil yang terbaik sebaiknya menggunakan jenis pisang kepok. Ini pisangnya kita kupas ya teman-teman, saya menggunakan pisang yang sudah benar-benar matang. Karena ukuran pisangnya kecil-kecil, ini nanti saya pakai sekitar 7-8 buah. Untuk pisang yang sudah kita kupas tadi bisa kita sisihkan dulu. Kita siapkan mangkuk, kemudian masukkan 100 gram tepung beras. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, untuk penggunaan tepung tapioka bisa di skip. Lanjut masukkan secukupnya vanila. Ini saya masukkan juga sejumput garam. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Untuk bahan selanjutnya kita masukkan 80-100 ml air hangat. Airnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk. Jadi harus diaduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Ini untuk sisa airnya saya tuang semuanya. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kental seperti ini, bisa ditambahkan lagi sedikit air. Pastikan untuk hasil adonannya benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Supaya lebih enak, ini saya tambahkan secukupnya pasta pandan, kemudian bisa kita aduk-aduk kembali. Penggunaan pasta pandan bisa juga diganti dengan pewarna makanan. Hasil akhir adonannya seperti ini ya teman-teman, jadi dia tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Kita didihkan secukupnya air. Siapkan pisang yang sudah kita kupas tadi. Lalu pisangnya bisa kita celupkan ke adonan, jadi kita celupkan sedikit dulu ya pisangnya, jangan langsung semuanya. Dan ini bisa kita balurkan, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ini pisangnya bisa kita masukkan secukupnya dulu, jadi jangan langsung semuanya. Lalu bisa kita tunggu sampai pisangnya ini mengapung dan benar-benar matang. Supaya bisa benar-benar matang sempurna, ini kita merebusnya agak lama ya teman-teman, kisaran 10-12 menitan. Ini sudah benar-benar matang, selanjutnya bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk sisa pisangnya tadi bisa kita rebus, caranya seperti ini ya. Pisangnya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya sebelum digunakan. Siapkan sekitar 150 gram kelapa parut, tambahkan sedikit garam dan juga daun pandan. Lalu kelapanya bisa kita kukus. Kita kukus parutan kelapanya ini sekitar 10 menitan. Ini sudah sekitar 10 menitan dikukus, kemudian bisa kita angkat. Ini pisangnya sudah dingin ya teman-teman, hasilnya akan menjadi lebih padat seperti ini ya lapisannya. Bahan selanjutnya, siapkan 100 gram gula merah, kemudian kita sisir halus. Siapkan pan, masukkan daun pandan. Masukkan juga gula merah yang sudah kita sisir tadi. Tambahkan sekitar 80 ml air, bisa juga pakai santan. Lalu larutan gula merahnya ini bisa kita masak ya, jadi kita masak sampai benar-benar larut dan mengental.
Kalau gula merahnya sudah mencair semuanya dan sudah agak mengental seperti ini, bisa kita matikan apinya. Saus gula merah ini harus disaring terlebih dahulu ya sebelum digunakan, supaya kotoran di gula merah tidak ikut tercampur. Kita ambil pisangnya, kemudian kita balurkan ke kelapa parut. Kalau belum mau disajikan, pisangnya ini tidak perlu diberi parutan kelapa ya, supaya lebih awet. Lalu pisangnya ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Lalu bagian atasnya bisa kita beri lagi taburan kelapa parut. Kalau sudah mau disajikan, bisa langsung kita beri saus gula merah di atasnya. Kalau untuk dijadikan ide jualan, sebaiknya gula merahnya bisa dikemas ke dalam plastik kecil-kecil ya teman-teman, supaya lebih awet. Untuk rasa kuenya sendiri ini beneran enak banget, kalian harus coba resepnya ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan mangkuk, kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Beri 2 sendok makan tepung beras. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir dan juga secukupnya vanila. Untuk garamnya saya pakai 1/4 sendok teh. Lanjut kita masukkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian masukkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, bisa kita tuang air. Jadi airnya kita masukkan bertahap. Airnya dikira-kira saja ya teman-teman, asalkan adonannya tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Airnya kita tuang sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman, dan ini sambil terus kita aduk. Ini kekentalan adonannya sudah pas, jadi penambahan air bisa di stop ya teman-teman. Bahan yang selanjutnya ini saya siapkan margarin yang sudah dicairkan. Jadi totalnya saya pakai sekitar 3 sendok makan margarin cair. Aduk-aduk kembali semua bahan sampai benar-benar tercampur merata. Boleh juga ya diberi pewarna kuning seperti ini, tapi untuk penggunaan pewarna makanan boleh di skip. Ini adonannya sudah benar-benar tercampur merata, kemudian kita diamkan sekitar 15 menit. Siapkan secukupnya pisang matang, ini saya pakai pisang kepok. Untuk jenis pisangnya bebas ya teman-teman, kalian tidak harus menggunakan pisang kepok. Jadi pisangnya ini kita kupas-kupas terlebih dahulu seperti ini.
Untuk total pisangnya nanti yang saya pakai kisaran 7-8 buah pisang ya. Pisang yang saya pakai ini belum matang-matang banget, kalau kalian mau pakai pisang yang sudah benar-benar matang juga boleh. Pisangnya kita potong-potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil seperti ini. Pisang yang sudah dipotong-potong kemudian kita tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini. Satu tusuk sate seperti ini kita beri sekitar 3-4 potong. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Ini pisangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah sekitar 15-20 menitan ini adonannya sudah mengembang ya teman-teman. Supaya lebih menarik ini saya beri secukupnya wijen hitam. Penggunaan wijen hitam juga boleh diganti dengan wijen putih ataupun tidak pakai wijen juga boleh. Langkah selanjutnya pisang yang sudah kita tusuk tadi bisa kita celupkan seperti ini. Ini pisang yang sudah dibaluri tepung sudah siap kita goreng. Siapkan minyak panas, kemudian kita masukkan tusukan pisangnya tadi satu persatu seperti ini. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya, jadi jangan menggunakan api besar supaya matang merata. Kalau sudah kecoklatan bisa kita bolak-balik ya teman-teman. Ini pisangnya sudah berubah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Pisangnya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Jadi pisangnya tidak harus diberi tusukan sate ya teman-teman, bisa juga langsung kita celupkan ke adonan seperti ini dan bisa langsung kita goreng. Cara menggorengnya sama ya, kita menggunakan api sedang saja atau menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini pisangnya sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Untuk sisa adonannya yang tadi saya beri sedikit pasta pandan. Penggunaan pasta pandan juga boleh di skip ya teman-teman. Lanjut kita goreng sisa pisangnya tadi dengan cara yang sama, kita celup-celupkan terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita goreng ya teman-teman sampai adonan dan juga pisangnya habis. Ini pisangnya sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat dan ditiriskan. Setelah matang hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini ya teman-teman. Untuk pengemasannya bebas, jadi bisa disesuaikan sendiri. Kalau mau harga jualnya lebih ekonomis bisa menggunakan mika bening. Jadi tidak harus menggunakan mika yang seperti ini. Dalam satu mika saya beri 3 tusukan, selanjutnya bisa kita beri topping. Jadi untuk toppingnya ini saya menggunakan coklat putih ya, kalian juga boleh menggunakan glaze. Untuk yang sebagian saya menggunakan selai coklat seperti ini. Sekali lagi untuk toppingnya bebas ya, tidak harus yang seperti di video. Kalau mau harga jualnya lebih ekonomis boleh menggunakan selai seperti ini ya teman-teman. Dalam satu mika ini bisa dijual kisaran 5.000 sampai 8.000-an. Kalau mau dijual harga 5.000-an, toppingnya bisa disesuaikan lagi dan untuk ukuran pisangnya juga boleh diperkecil. Jadi untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan juga bahan yang kita pakai. Kalau yang menggunakan mika kecil seperti ini bisa dijual kisaran 2.500 sampai 3.000-an saja. Untuk rasanya ini enak banget, kalian harus coba resepnya ya teman-teman. Untuk bagian kulitnya ini empuk mirip roti, jadi tidak terlalu crispy. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.